Halo adik-adik semua, bertemu kembali di kebaktian sekolah minggu di hari ini. Apa kabarnya kalian semua? Puji Tuhan kalau semuanya baik ya. Nah, kayaknya kalian sudah kembali sekolah ya. Kayaknya udah tatap mukanya udah mulai 100% kan? Nah, Kak Ilona mau pesen nih, meskipun kalian sudah rasanya rada bebas gitu ya, udah bisa balik lagi di sekolah gitu, tapi jangan pernah lupa untuk menjaga protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri kalian, dan selamat kembali ke sekolah, selamat bertemu dengan teman-teman, belajar bersama-sama di dalam kelas. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mengucap syukur nih sama Tuhan, karena Tuhan sudah sungguh sangat baik untuk kita, sudah menjaga kita sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kita, Tuhan sudah sangat menjaga kita. Kasih Tuhan yang kita rasakan begitu luar biasa. Nah, Kak Ilona mau ajak kita semua untuk sama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Teman-teman, kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan ini di mana kami bisa berkumpul untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita di hari ini adalah Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, tapi adik-adik jangan dipikirin bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, jadi Tuhan Yesus ninggalin kita ya. Enggak. Tuhan Yesus naik ke sorga, tapi Tuhan Yesus meninggalkan berkat untuk kita semua, meninggalkan berkat kekuatan untuk kita semua. Untuk apa? Untuk tidak lagi bersedih, dan kita akan meneruskan pekerjaan baiknya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk mengingatkan kita terus bahwa kita sudah diberikan kekuatan sama Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan baiknya Tuhan Yesus di dunia ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang.
lagu itu mengingatkan kita bahwa meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan Yesus sudah memberikan kekuatan untuk kita semua, memberikan berkat untuk kita semua, supaya kita punya kekuatan untuk melanjutkan pekerjaan baiknya Tuhan Yesus untuk terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jadi tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, senang Kanani bisa kembali menyapa adik-adik. Kanani berharap adik-adik selalu dalam keadaan baik-baik dan juga dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali lagi ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, sehingga firman Tuhan yang sebentar kami dengar, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong juga hamba-Mu Kanani yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, sehingga anak-anak-Mu dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ya hari ini Kanani akan bercerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nanti adik-adik bisa baca ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nah, adik-adik sudah mengetahui begitu banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Kisah kehidupan Tuhan Yesus adalah suatu peristiwa yang banyak diceritakan di dalam sejarah kehidupan manusia.
yang semuanya itu tercatat di dalam Alkitab. Adik-adik, kisah tentang Tuhan Yesus diceritakan terus-menerus dari zaman para murid di awal-awal sampai pada hari ini, sampai pada kita hari ini, ya. Adik-adik mendengar, Kanani juga mendengar sampai hari ini. Nah, cerita tentang Tuhan Yesus dari kelahirannya, mujizat yang dilakukannya, lalu Tuhan Yesus diadili dan dijatuhi hukuman mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia, lalu mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Dan adik-adik juga Kanani sudah memperingatinya hari kebangkitan Kristus beberapa minggu yang lalu. Nah, adik-adik, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak berhenti sampai di situ saja. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena, lalu murid-muridnya, dan juga Thomas. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya itu yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu beberapa minggu yang lalu. Adik-adik, semua yang kita dengar, bahkan juga yang disaksikan oleh para muridnya, semuanya itu tercatat di dalam Alkitab. Kisah kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitan Kristus, itu semua penuh dengan kuasa. Setelah 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Yesus mengajak muridnya pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Apa ya yang terjadi di atas bukit itu? Mari adik-adik kita saksikan video berikut ini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan hal itu, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para muridnya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Murid-muridnya kembali ke Yerusalem dengan perasaan takjub. Begitu banyak peristiwa yang mereka alami selama menjadi murid Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan penggenapan tugasnya di dunia. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya dari Bapa untuk karya keselamatannya
yang sudah dilakukan dengan sempurna di kayu salib, dan kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Nah, adik-adik, sekarang murid-muridnya sudah tidak lagi bersama dengan Yesus. Yesus sudah naik ke surga. Tentu adik-adik ada perpisahan secara jasmani. Memang Yesus sudah tidak lagi bersama dengan para muridnya. Nah, tapi adik-adik, justru Tuhan Yesus semakin dekat. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, justru Tuhan Yesus semakin dekat dengan para muridnya. Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati para muridnya. Murid-muridnya menerima kuasa, menerima berkat kekuatan, kasih, dan juga kuasa dari Yesus. Termasuk kita hari ini. Tuhan Yesus menugaskan dan mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke seluruh dunia. Ya, betul adik-adik, mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil keselamatan dan mengajarkan mereka seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, pertanyaannya adik-adik, maukah adik-adik menjadi muridnya yang menceritakan kasih Yesus dan menjadi saksinya? Bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus, bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus? Adik-adik bisa menjadi saksinya Tuhan Yesus walaupun adik-adik masih kecil. Adik-adik bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, bisa melakukan segala sesuatu yang baik yang pernah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Nah, adik-adik ingat ya, firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, sekalipun Dia sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Kita diberikan berkat, kita diberikan kuasa untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Amin. Mari adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh terima kasih Tuhan ketika kami mendengarkan cerita dari Alkitab. Kami semakin dikuatkan dengan firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan memerintahkan dan menugaskan para murid, begitu juga Tuhan menugaskan kami, anak-anak-Mu ya Bapa, murid-murid Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu, menceritakan kebaikan Tuhan, dan kami mau melakukan yang baik yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami juga kemampuan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa ini. Amin. Teman-teman, ayat hafalan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan dapat diberikan, kalian bisa mengumpulkannya di dalam amplop, dan nanti kalau ada kesempatan ke gereja diserahkan kepada di gereja, atau yang kedua kalian bisa minta tolong mama papa
untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja, atau kalian bisa melihat QR code persembahan yang ada di Warta Jemaat minta tolong sama mama papa. Nah, tapi adik-adik, yang terutama adalah mari kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu dari PKJ nomor 146. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sekarang kami membawa persembahan sedikit ini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung kebaktian kita di hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur karena di hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bisa beribadah bersama. Kiranya apapun yang sudah kami terima di hari ini, renungkan bersama melalui firman-Mu, itu dapat tertanam dalam kehidupan kami, dan kami yang masih kecil ini, Tuhan mampukan, Tuhan berikan Roh Kudus kepada kami, berikan berkat itu kepada kami, supaya kami dimampukan untuk terus bersaksi, untuk terus menyatakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami dalam setiap aktivitas kami setiap hari, di sekolah, di rumah, ketika kami belajar, di tempat bermain kami, di tempat yang lain, di gereja maupun di mana saja. Baiklah Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Jauhkan segala mara bahaya daripada kami ya Tuhan. Tuhan berkati studi kami di sekolah supaya kami terus bisa memberikan hasil-hasil yang terbaik untuk diri kami, untuk orang tua kami, bahkan terlebih khusus kami mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan juga memberkati semua orang yang kami cintai, semua orang yang kami sayangi, keluarga kami, sanak saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Tuhan berkati sebagaimana Tuhan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus tolong jaga bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami selalu aman, selalu nyaman untuk kami tinggali Tuhan. Tuhan terima kasih, biarlah kami selalu semangat untuk melakukan kebaktian sekolah minggu, biarlah kami bisa terus bertumbuh, biarlah kami bisa terus mengenal Engkau sebagai Tuhan yang kami sembah. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya, amin. Ibadah kita selesai adik-adik, selamat hari Minggu.